Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami akan menyampaikan tugas akhir dari mata kuliah Interface Relationship Planning (IRP). Review jurnal kelompok 8 atas nama Agus Prasetyo dengan NPM 22071030P dan saya sendiri Muhammad Hefni dengan NPM 21071007P. Judul penerapan dari interface dan informasi tujuan toko Fakultas Teknologi Ekonomi Universitas Andalas tahun 2016 dengan laman http file terlampir. Pendahuluan. Toko Sofia merupakan salah satu badan usaha milik keluarga yang terletak di Kecamatan Rambatan, Kenegaraan Balimbiang, Kabupaten Tanah Datar. Toko ini menjual berbagai macam alat rumah tangga. Adapun produk yang dijual lebih kurang berjumlah 100 item seperti sendok, piring, gelas, dispenser, galon, tikar, dan lain-lain. Setiap harinya pelanggan yang datang lebih kurang 60 orang. Dengan jumlah karyawan yang terbatas dan jumlah pelanggan yang lumayan banyak, serta ada pelanggan tetap yang menyebabkan karyawan toko mengalami kesulitan dalam melayani pembelian dan promosi terhadap pelanggan. Hal ini disebabkan proses pelayanan yang masih manual dan mengakibatkan adanya terjadi kesalahan pencatatan penjualan. Proses perhitungan transaksi yang cukup lama dan lambatnya informasi mengenai ketersediaan barang di toko. Review dari pendahuluan. Yang pertama, dari judul tersebut, dari judul terlihat gambaran singkat permasalahan yang sudah tertuang di pendahuluan pada toko Sofia yang terfokus pada pengelolaan pelanggan. Dari pendahuluan telah terlihat kebutuhan akan penerapan sistem informasi yang nantinya diharapkan adanya integrasi database untuk pengelolaan pelanggan. Keterkaitan IRP dalam sistem untuk memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepuasan pelanggan serta perbaikan kualitas informasi pada bagian keuangan, operasional perusahaan, manajemen perusahaan, dan dan pada bagian marketing, sehingga terciptanya jaringan bisnis, peningkatan efisiensi perusahaan, dan pencapaian target yang sangat baik. Landasan teori atau kajian teori. Definisi ERP. ERP merupakan model sistem informasi yang memungkinkan perusahaan mengotomatiskan dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis, utamanya definisi CRM Customer Relationship Management atau CRM merupakan hubungan kerjasama antara pihak provider dengan customer sehingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Landasan teori kajian berikutnya, pembelian adalah proses bisnis dalam memilih sumber daya pemesanan dan perolehan barang atau jasa. Persediaan adalah barang-barang yang dibeli dan dijual oleh perusahaan yang bersangkutan tanpa mengadakan perubahan yang berarti terhadap orang yang bersangkutan.
Selanjutnya, penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut, dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari hak penjual ke pembeli. Review dari landasan teori atau kajian teori, yang pertama ialah teori yang dipakai sudah sesuai dengan kebutuhan. Namun yang paling utama yaitu pelanggan tidak dimasukkan ke dalam landasan teori. Untuk memutahirkan teori yang digunakan, sebaiknya menggunakan referensi dari 5 tahun sebelumnya, sehingga teori yang digunakan sudah update. Metode penelitian. Metode penelitian digunakan adalah studi pendahuluan dan teknis, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Dimulai dengan mengidentifikasikan proses bisnis pembelian, persediaan, dan penjualan barang yang sedang berjalan, kemudian membuatkan usulan sistem secara terkomputerisasinya yang digambarkan dengan menggunakan Business Process Modernization atau BPMN, serta penggambaran model sistem yang akan diterapkan menggunakan use case diagram. Review metode penelitian. Tidak dijelaskan bentuk dari studi pendahuluan, namun sudah terlihat aktivitas pengenalan perusahaan serta identifikasi proses bisnis berjalan, juga usulan sistem secara terkomputerisasi. Hasil yang didapat pada tahap penerapan yang dilakukan menggunakan aplikasi Odoo. Dilakukan penerapan untuk masing-masing proses bisnis pada toko Sofia, dimulai dari proses pembelian barang, persediaan barang di gudang, penjualan barang, serta proses CRM atau sering disebut Customer Relationship Management. Dari penerapan aplikasi Odoo ini dihasilkan juga faktur pembelian barang yang lebih baik, yang dapat mencetak secara otomatis, serta pendataan pelanggan yang tetap dan loyal, sehingga pada saat ada promosi atau hal lain, toko Sofia dapat memberikan kesempatan dan reward bagi pelanggan berupa diskon atau yang lainnya. Review hasil. Terlihat keterkaitan hasil dengan kebutuhan yang tertuang di pendahuluan, dari proses penerapan aplikasi yang digunakan sehingga kebutuhan utama toko Sofia dalam pengelolaan hubungan dengan pelanggan terpenuhi. Oke, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang pembahasan yang akan disampaikan oleh saya, Agus Prasetyo. Pembahasan pada jurnal ini diawali dengan pemaparan analisa proses bisnis, mulai dari proses bisnis penjualan barang yang sedang berjalan, terus proses penjualan barang yang akan diusulkan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan user, serta proses bisnis Customer Relationship Management atau CRM untuk pelayanan pembayarannya. Pada proses bisnis yang sedang berjalan, belum ada penerapan aplikasi CRM ini. Untuk itu, penulis melakukan perancangan proses bisnis CRM khususnya dalam hal pelayanan bagi pelanggan, agar perusahaan dapat memfilter melalui database pelanggan yang sering berkunjung atau membeli barang di perusahaan yang dapat dipantau melalui kasir pada saat pembayaran dilakukan. Untuk tindak lanjut dari usulan proses bisnis Customer Relationship Management tadi, untuk pelayanan pembayaran, maka dibuatlah penjabaran alur kerja proses dengan use case diagram. Setelah itu dilakukan analisa dan perbandingan untuk menentukan software ERP yang mana yang akan digunakan, dan hasilnya menunjukkan bahwa ODOO merupakan perangkat lunak ERP open source yang sangat baik dalam mengelola proses bisnis purchase requisition. Maka dari situlah
Dipilihlah Odoo ini untuk implementasi prosesnya nantinya. Berlanjut pada tahapan implementasi dan pengujiannya, software Odoo ini membutuhkan spesifikasi komputer, baik hardware maupun software, untuk menjalankannya, yaitu untuk spesifikasinya standar saja. Seperti penjelasan di awal, setelah itu dilakukan persiapan. Persiapannya di sini ada beberapa tahapan, yaitu create database atau membuat database, terus instalasi modul, input data pemasok, input data pelanggan, input data produk, dan terakhir yang untuk pengaturan gudang. Dilanjutkan penerapan aplikasi, yaitu mulai dari pembelian barang, persediaan barang di gudang, penjualan barang, dan proses nantinya CRM-nya atau Customer Relationship Management. Selanjutnya dilakukan pengujian. Setelah tahap implementasi akan dilakukan pengujian, di mana akan dilakukan perbandingan dengan sistem atau cara kerja yang lama, yaitu meliputi pengujian pembelian barang dan laporan yang dihasilkan. Nah, dari pembahasan tersebut dapat direview. Dalam pembahasannya analisa kebutuhan, pemilihan aplikasi ERP, dan implementasinya ini memakai beberapa konsep ERP, yaitu mengelola proses bisnis purchase requisition, pembelian barang, persediaan barang di gudang, yaitu inventory tadi, penjualan barang, dan proses CRM atau Customer Relationship Management. Yang kedua yaitu dari latar belakang dan analisa telah dijabarkan permasalahan dan kebutuhan user akan pada proses bisnis yang sedang berjalan belum ada penerapan aplikasi CRM dan belum terkomputerisasi untuk menunjang dan mempertahankan pelanggan yang loyal tadinya. Maka dalam pembahasan yang menerapkan Odoo untuk menangani proses bisnis purchase requisition ini akan dapat memudahkan user karena sudah terkomputerisasi dan sudah CRM atau Customer Relationship Management yang tadinya. Dan yang terakhir, proses pembahasannya tadi lengkap, mulai dari analisa kebutuhan, analisa perbandingan software ERP, implementasi, dan yang terakhir adalah pengujian. Jadi kematangan penerapan ERP yang softwarenya Odoo tadi di sini dapat dijamin. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan jurnal tersebut adalah hasil implementasi ERP pada Tokosophia telah selesai dilakukan. Dari hasil implementasi dan pengujian didapatkan hasil bahwa pengujian dapat dilakukan pada Tokosophia untuk membantu permasalahan yang ada pada perusahaan atau toko tersebut dengan solusi yang diberikan yaitu menggunakan aplikasi ERP Odoo. Hasil ini didapat dari pengujian dan analisa penulis dalam menyimpulkan efektivitas dan efisiensi pemakaian ERP dengan Odoo ini tadinya. Lalu ada hasil analisis perbandingan penerapan aplikasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat keunggulan dari penggunaan aplikasi ERP Odoo ini dengan proses yang dilakukan secara manual atau yang lamanya. Hal ini didapat dari hasil pengujian yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah saran, disarankan kepada penelitian selanjutnya atau peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan sistem yang lebih terintegrasi lagi, tidak hanya untuk sistem informasi pembelian, persediaan, dan penjualan barang, serta customer relationship management. Namun juga mencakup pengembangan sistem informasi lainnya, antara lain human resource, manajemen, serta modul-modul penunjang seperti point of sale, dan e-commerce, dan lain-lainnya. Nah, review dari kesimpulan dan saran tersebut adalah dari kesimpulan jurnal ini memaparkan hasil dari proses pembahasan mulai dari keterselesaian implementasi ERP pada Tokosophia di mana melewati proses mulai dari analisa kebutuhan, analisa perbandingan software ERP, implementasi dan pengujian. Selanjutnya, dalam kesimpulan ini juga dijelaskan keterpenuhan kebutuhan atau permasalahan user di awal tadi pada proses bisnis yang sedang berjalan belum ada penerapan aplikasi CRM dan belum terkomputerisasi untuk menunjang dan mempertahankan pelanggan yang loyal. Maka dalam pembahasan yang menerapkan Odoo untuk menangani proses bisnis purchase requisition ini
akan mendapatkan hasil yang memudahkan user atau pengguna karena sudah terkomputerisasi dan sudah berbasis CRM. Dan yang terakhir, untuk sarannya bersifat harapan untuk penelitian selanjutnya untuk memperluas pembahasan tentang modul ERP lainnya, seperti tadi point of sale, e-commerce, dan lain-lainnya, serta harapan untuk keberlanjutan penelitian tentang ERP ini selanjutnya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian daftar pustaka. Dalam daftar pustaka yang disajikan di jurnal terdapat beberapa bidang ilmu yang dicantumkan. Yang pertama ada bidang ilmu Enterprise Resource Planning. Nah, jurnal-jurnalnya seperti jurnal ini, Islamiyah SN tahun 2009, judulnya Analisa dan Implementasi Modul Voucher Financial Management pada Open ERP. Terbit di Jakarta, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma. Dan contoh-contoh jurnal, contoh-contoh referensi lainnya tentang ERP ini. Selanjutnya ada juga bidang ilmu akuntansi dan sistem informasi akuntansi, dan contoh jurnalnya seperti ini. Contoh jurnal dari Pak Mulyadi tahun 2008 tentang sistem akuntansi, terbit di Jakarta, penerbit Salemba 4. Ini contoh dari bidang ilmu akuntansi atau sistem informasi akuntansi. Dan yang terakhir adalah bidang ilmu bisnis atau manajemen. Contoh referensinya yaitu sama dari Pak Mulyadi juga tahun 2007 tentang sistem perencanaan dan pengendalian manajemen edisi 3 Salemba 4 Jakarta Indonesia. Itu contoh-contoh bidang ilmu yang terdapat dalam daftar pustaka jurnal tersebut. Nah, review dari daftar pustakanya, referensi keilmuan yang digunakan pada jurnal sudah cukup lengkap dan relevan dengan studi kasus yang dicari tadi, di mana melibatkan konsep-konsep Enterprise Resource Planning atau ERP dalam penanganan permasalahannya, tentang akuntansi dan sistem informasi akuntansi untuk menangani proses bisnis purchase requisition-nya, pembelian barang, persediaan barang di gudang, dan penjualan barangnya, dan proses CRM. Dan ilmu bisnis dan manajemen untuk menangani proses bisnis dan konsep hubungan dengan konsumennya. Jadi sudah cukup lengkap untuk daftar pustakanya dan relevan dengan pembahasan. Nah, yang bagian terakhir adalah indikasi tentang plagiat. Nah, setelah kami melakukan cek plagiat secara online, yaitu menggunakan situs www.cekplagiarism.com, maka akan dapat dihasilkan sebuah laporan tentang berapa tingkat keunikan dan berapa tingkat plagiatnya yang dapat nanti Ibu atau teman-teman kunjungi di link yang ini. Nanti juga akan ditampilkan di reviewnya. Nah, di sini sebenarnya menunjukkan plagiarisme dari jurnal hasilnya adalah 100% asli dan unik. Karena ketika dilakukan cek plagiat, terdapat 3 situs yang muncul yang terindeks sebagai plagiat. Nah, tiga situs ini merupakan situs di mana file ini di-download atau jurnal ini bersumber. Jadi dapat disimpulkan jurnal ini 100% orisinil dan unik. Nah, review dari indikasi plagiasinya. Nah, di sini juga ditampilkan nih hasil dari cek plagiat secara online tadi. Dalam tahapan cek plagiasi online ini menunjukkan tingkat keunikan 42% dan plagiatnya 58%. Tetapi situs yang disinyalir plagiasi ini ada 3 situs yang pada kenyataannya adalah situs atau website di mana file jurnal ini di-download. Jadi yang ke indeks plagiat itu ya webnya jurnal ini juga. Jadi dapat disimpulkan tidak ada plagiasi atau 100% jurnal ini orisinil dan unik seperti itu. Nah, mungkin penjelasan dari saya cukup sampai situ. Kalau ada salah kata dari kami atau kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada saran ataupun komentar bisa lewat Japri atau berkomentar di kolom video ini nantinya. Nah, mungkin dari Pak Hefni ada sepatah dua kata yang mau diucapkan dulu sebelum kita tutup. Cukup Mas Agus. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.